Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita dengarkan paparan kajian rutin Pondok Arifan yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Ahyat Umami, Sarjana Sastra Arab. Kini tibalah saatnya sesi tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya. Silakan. Ada? Silakan Mas Ferry Z. Perlu diketahui Mas Ferry Z ini yang mendapat julukan mu'alaf cerdas. Pada Mas Ferry Z, silakan. Fadolu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Z. Saya kebetulan seorang mu'alaf. Di sini saya ingin bertanya Pak Ustadz Ahyat. Kebetulan saya pernah mendengar dari ulama bahwasanya mengatakan apabila kita sholat dengan kedirian kita, maka sholat itu akan terhalang 70.000 hijab. Yang kedua adalah apabila kita sholat tanpa kedirian kita, maka sholat itu lebih baik daripada 70 kali sholat biasa. Yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustadz Ahyat, bagaimana kita memaknai tentang sholat tersebut? Baik dari yang dengan kedirian kita ataupun tanpa kedirian kita Pak Ustadz Ahyat. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz Ahyat. Masya Allah, makin malam nih pertanyaannya makin luar biasa nih, diskusinya makin menarik nih. Dari pertanyaan saudara Ferry Z, memang benar-benar terbukti dengan gelar yang disandangnya sebagai mu'alaf cerdas. Ini jarang-jarang nih yang nanya-nanya kayak gini nih saudara Ferry Z nih, jamaah sekalian. Jadi ada dua kategori pertanyaan dalam ibadah sholat. Yang satu mengaku akan dirinya dia sholat. Yang kedua, dia tidak mengaku dirinya dia bahwasanya dia sholat. Kalau diambil dari latar belakang pertanyaannya tersebut. Dilihat dari sisi pertanyaannya, itu ada dua sisi yang akan didapati dalam setiap individu dalam beribadah umumnya. Bukan hanya sholat aja. Jadi tidak terpaut dengan sholat. Tapi keterangan tersebut terkait dengan sholat. Nah, ibadah kan macam-macam kan. Jadi kita jangan terpaku keterangan tersebut bicara dengan sholat, berarti ibadah yang lain boleh dong. Kita ibadah mengaku diri kita ibadah. Atau kita mengaku bahwasanya kita yang bukan menggerakkan akan kekuasaan yang kita punya untuk beribadah tersebut. Nah ini patokannya sholat. Kenapa patokannya sholat? Karena awal yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Jika sholatnya benar, maka benarlah segala macam semua ibadahnya. Nah landasannya saudara Ferry, dari pertanyaannya tersebut ada dua kategorinya. Nah itu bisa dilihat dari landasan hukumnya bahwasanya manusia itu adalah berbuat ada sesuatu yang digerakkan di dalam dirinya. Nah siapakah yang digerakkannya itu? Baliknya dua, kita ini sebagai makhluk dan Allah itu adalah sebagai khalik, makhluk dan sang pencipta. Bahwasanya yang berkuasa atas segala sesuatu itu adalah sang pencipta. Nah jika kita melaksanakan keadaan atau melaksanakan sholat pada kaitannya tersebut, pekerjaan sang pencipta kita klaim, kita ngaku-ngaku, karena kan dia yang menggerakkan tuh. Lihatnya dari mana? Ada di surah Al-Anfal, saudara Ferry dan jamaah sekalian semua, ayat 17. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah engkau yang melempar ya Muhammad. Ditegur tuh Nabi Muhammad sama Allah. Melainkan aku yang melempar ketika engkau melempar. Nah menjadi satu intisari dari situ adalah ada satu penggerak. Bahwasanya makhluk ini bisa bergerak karena digerakkan. Nah kalau kita ngaku-ngaku kita itu sebagai penggeraknya atau ngaku-ngaku dirinya itu kita ini beribadah, ngaku diri kita sebagai kita yang sholat, nah itu akan terhijab tuh
akan mendatangkan hijab 70.000 hijab untuk diri kita. Karena apa? Karena pakaiannya Tuhan kita pakai. Ibaratnya apa? Sama seperti iblis. Mengaku dirinya lebih utama daripada Adam. Kan ngaku-ngaku kan dia. Ana khair minhu, aku lebih baik dari dia. Nah sama juga itu. Karena pakaian Tuhan yang dipakai oleh kita akan terhijab itu. Kita nggak pernah akan bisa sampai ke hadirat Allah. Karena apa? Karena ngaku. Kita yang berbuat. Padahal di ayat tersebut nyata. Bukan engkau yang melempar. Tapi Allah lah yang melempar ketika engkau melempar. Nah di sini perlu pemahaman mendalam mengenai dengan sifat 20-nya. Saudara Ferry dan jamaah sekalian. Bahwasanya di sifat kajian sifat 20 yang pernah kita kaji sama-sama itu yang perlu diingat. Ada sifat ma'nawiyah. Yang Allah pinjamkan kepada kita, ada 7 sifat. Nah, jika 7 sifatnya itu kita wajantahkan ke dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah merasa kita itu berkuasa, kita tidak akan pernah merasa kita itu berkeinginan, kita tidak akan pernah merasa kita itu mempunyai kehendak, kita punya kuasa, kita berilmu. 7 sifatnya itu, flashback balik lagi tuh, ke dalam kajian sifat 20 yang Allah berikan 7 sifat kepada manusia. Nah, kalau itu sudah dihilangkan, maka akan muncul itu ikhlas. Nah, di sana itu makanya dikatakan bahwasanya 70 sholat dengan tanpa keakuanku itu lebih baik daripada 70 kali sholat. Nah, menunjukkan apa? Keutamaan. Menunjukkan apa? Engkau itu ngaku diri, bukan engkau yang berkuasa, aku. Engkau hanya dikasih pinjam kuasa. Nah kalau itu sudah kita kembalikan kepada Allah, balasannya itu udah Allah sendiri. Seperti halnya puasa. Jika kita ini merasa diri kita berpuasa, itu cuma hanya merasa nahan lapar doang dan haus. Tapi jika kita itu mengembalikan rasa berpuasanya itu adalah semuanya itu karena kehendak Allah, semuanya itu karena kemampuan dari Allah, semuanya itu karena Allah yang berkehendak, akan timbul dari ikhlas di kita. Ketika ikhlas itu muncul dalam diri dalam setiap ibadah, maka yang akan membalasnya itu langsung Allah sendiri. Ana ajibe, kata Allah, akulah yang langsung membalasnya itu. Nah itu cuma hanya simbol aja, saudara Ferry dan jamaah sekalian, perlu ditanamkannya hadis tersebut atau keterangannya tersebut. Jika itu sudah terlepas, maka itu bisa menjadikan manusia itu seutuhnya, atau dalam kajian tasawuf itu menjadi insanun kamil atau manusia yang sempurna. Tapi itu perlu proses sih, perlu proses, perlu pembelajaran, perlu istiqomah. Makanya dibilang istiqomah itu khairun min alfi karamah, karena nanti ujungnya itu akan menemukan ikhlas. Ujungnya menemukan ikhlas, menemukan Tuhan. Karena kan sifat Tuhan kan yang memberikan keikhlasan. Coba ada contohnya di surah Al-Ikhlas. Kan ada tuh, Qul huwallahu ahad. Ada nggak kata-kata ikhlas di sana? Nggak ada. Tapi kenapa dinamakan Al-Ikhlas surahnya? Yang dibicarakan apa di situ? Allah yang Esa. Allahu ahad. Semuanya apa? Dikembalikan ke Tuhan, bukan punya kita. Allahu somad. Allah itu pasti bergantung setiap makhluk. Dikembalikan lagi ke dia. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak mempunyai suatu sekutu pun yang serupa dengannya. Nah, itu kan kembali lagi. Nah, balik lagi ke diri kita. Jika itu sudah terwajantahkan atau terimplementasi di dalam diri kita, maka itu akan menimbulkan ikhlas, dan itu datangnya langsung dari Allah. Allah sendiri yang akan membalas. Tapi jika itu tadi masih merasa diri kita, maka kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Itu ibaratnya 70.000 hijab yang akan membentengi kita untuk kepada Allah. Apa aja hijabnya itu banyak. Contohnya takabur, ujub, sum'ah, merasa diri punya, yang lain tidak punya. Itu kan perkara-perkara kekotoran hati kan. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah nyata jelas. Barang siapa yang membersihkan hatinya, maka dia akan beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bilang di dalam Al-Quran seperti itu. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya,
dan binasalah orang yang memburukkan hatinya. Dalam artian apa? Hal-hal seperti itu yang harus dihilangkan. Memang kita dikasih kuasa, tapi jangan kita mengklaim kuasanya itu punya kita, bukan. Problemnya di situ aja, Saudara Ferry dan jamaah sekalian. Tapi itu perlu balik lagi tadi ya, istiqomah terus olah bisa karena biasa. Makin kita biasa, makin kita nanti akan menjadi ahli dalam hal tersebut. Gitu. Contohnya orang mengendarai motor, kalau awal-awal kan susah kan. Wah, giginya mana nih? Wah, gimana nih? Cuma kalau dia sering biasa mengendarai motor, sambil dia ngerokok juga bisa tangan satu. Lepas tangan dia bisa. Demikian juga dalam ibadah. Harus sering dibiasakan, continue terus, istiqomah terus. Maka ketika itu sudah menjadi pakaian kita, itu akan menjadikan pakaiannya itu, kita itu akan menjadi merasa makin rendah, makin rendah, makin rendah. Makin tidak punya, makin tidak ada. Karena apa? Kuasa semuanya itu adalah punyanya Allah. Ada satu lagi, saya teringat di dalam Al-Quran yang lebih ekstrim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah bilang gitu. Allah lah yang menciptakan engkau dan Allah pula lah yang menggerakkan engkau berbuat sesuatu. Nah itu Saudara Ferry dan jemaah sekalian. Maka perlu pendewasaan pikiran di dalam diri kita ini untuk apa? Untuk sadar diri. Makanya itu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang sadar akan dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui akan keadaan Tuhannya. Demikian Ustaz Ferry. Untuk jawabannya, karena kalau dikaji secara lebih detail, itu bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari itu pasti akan kurang terus. Karena makin nyelam, itu makin enak. Ilmu Allah itu makin luas. Kita selam nih, ketemu lagi ini baru, selam lagi, ketemu lagi baru. Makanya dikasih Allah itu, lautan itu tidak akan cukup. Jika ilmu Allah itu diberikan ke dalam, ibaratnya lautan itu adalah tinta, untuk menulis tentang ilmunya Allah, tentang kekuasaannya Allah, tentang ayat-ayatnya Allah, itu tidak akan cukup. Lau kana al-bahru midadal li kalimati rabbi, dan nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun 7 kali lautan juga itu nggak akan cukup. Nah, bisa cukupnya dengan apa? Dengan rasa qanaah dalam diri kita itu. Rasa, apa yang Allah berikan di kita itu kita terima dengan ridho. Kita terima dengan lapang dada. Karena bukan kita itu yang punya. Kita nggak punya apa-apa di sini. Kalau kita merasa punya, nah itu masih jiwa materi yang kita kedepankan. Nah ini enak nih, kalau mau lebih enak lagi sih, bisa panjang lebar nih. 2 hari, 2 malam juga nggak kelar urusannya. Karena makin masuk ke sini, nyambung lagi ke sini. Ini kan kayak semacam kata berkait tuh firman Allah tuh. Hadis Rasulullah juga kayak kata berkait. Makin masuk ke sini, oh ini kaitannya ke sini. Oh ini kaitannya lagi ke sini. Itu pasti. Pasti itu. Nah yang perlu saya tekankan satu lagi adalah yang tadi. Jangan merasa diri dalam setiap ibadah. Bukan hanya sholat ya. Semua ibadah. Mau itu kita sedekah, mau kita itu berwudu, mau kita itu pergi haji, mau kita itu berkorban, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya ibadah hanya satu tadi itu adalah literasinya adalah tentang sholat. Karena apa? Karena jika sholatnya benar, maka benarlah semua amal ibadahnya. Demikian Saudara Ferry Z, memang benar-benar cerdas pertanyaannya. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi atau terbuka wacana pemikiran kita terhadap diskusi kita kali ini, bahwasanya jangan mengaku-ngaku diri. Kalau kita mengaku-ngaku diri, ibaratnya itu kita sama seperti iblis. Karena dia mengaku lebih baik daripada yang lain. Demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para jamaah sekalian, juga kepada para pendengar dimanapun berada, kajian pada malam hari ini telah selesai. Kami sekali lagi mengajak
pada para hadirin dimanapun berada untuk berkenan hadir dalam kajian rutin Pondok Kearifan di Masjid Ummu Sakinah, Jalan Paseban Raya nomor 40.